menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu. Shalom sahabat Sinar Kasih, kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penderitaan badani. 1 Petrus 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sahabat Sinar Kasih, Charles Spurgeon 1834 sampai 1892 adalah seorang pengkhotbah terkenal yang berjuang melawan penyakit kronis dan rasa sakit sepanjang hidupnya. Namun penderitaannya itu justru sangat membentuk iman dan pelayanannya. Sahabat Sinar Kasih, Rasul Petrus yang di masa mudanya menjadi murid Yesus Kristus yang paling banyak berucap sebelum berpikir seringkali ditegur dengan keras oleh gurunya itu. Sebagai orang Yahudi, Simon Petrus mengharapkan bahwa Yesus Kristus yang diikutinya sebagai anak Allah yang hidup, yaitu Mesias yang dijanjikan, membebaskan bangsanya secara politis. Bahkan ia juga menyangkalinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun di masa tuanya ia menulis banyak tentang pentingnya meneladani Yesus Kristus, termasuk dalam menjalani penderitaan badani. Sengsara dan kematian Yesus Kristus di kayu salib telah mengilhaminya bahwa di balik salib tersedia mahkota mulia. Menderita secara jasmani karena Kristus akan mendatangkan kekuatan iman. Sahabat Sinar Kasih, pada akhir hidupnya menurut tradisi Rasul Petrus ditangkap pemerintah Roma di masa pemerintahan Kaisar Nero. Dan ketika ia mau disalibkan seperti gurunya, ia merasa tidak layak dan meminta agar disalibkan dengan kepala di bawah. Bukanlah hal yang tabu jika kita khususnya generasi muda mengalami penderitaan badani. Karena sebagaimana Rasul Petrus tuliskan, melalui penderitaan itu seseorang akan berhenti berbuat dosa. Bersyukurlah atas penderitaan badani yang mungkin sedang saudara alami. Karena di balik itu semua akan membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku.